Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Okay, my name is Muhammad Chandra Diputra. I'm here as your lecturer to get your to teach English for listening. Oke, di sini pertama-tama saya ingin bertanya ya. Oke, di sini ada nggak sih yang suka ngedengerin teman kalian atau saat menjelaskan sesuatu atau mungkin curhat atau mungkin ngejelasin pelajaran gitu, tetapi terkadang kayak kalian itu, suka bingung atau kurang mengerti gitu dengan apa yang mereka sampaikan atau yang mereka maksud. Ada nggak? Ada sih, Ada pastinya. kayak mungkin Kenapa, Tika? mungkin ini ya, mungkin pronunciation mereka yang kurang jelas ataupun vocabulary saya yang kurang, jadi kurang mengerti gitu apa yang dia omongin gitu. Mungkin ya, apa namanya, benar tadi yang Tika omongin. Nah, mungkin karena, apa namanya, mungkin dari orangnya atau dari kitanya gitu. Nah, kebanyakan itu, biasanya dari kitanya gitu. Jadi, pada umumnya sering kita alami itu, karena tidak mendengarkan mereka secara aktif gitu. Jadi sebelum kita, apa namanya, sebelum kita membahas, mendengarkan secara aktif, kalian tahu nggak sih bedanya mendengar sama mendengarkan? Mungkin ini Arif atau Rizky atau Tika, ada yang tahu nggak mendengar sama mendengarkan itu bedanya apa? Mendengar ya paling cuma sepintas Saya tahu Pak, saya tahu. dengar Tahu saja tuh? Pak. Kalau mendengarkan Kalau mendengar itu sekedar mendengar. Cuman kalau mendengarkan itu kayak menyimak sambil menyimak dan memperhatikan dengan teliti apa yang dikatakan gitu. Ya bagus, jawabannya 80 lah buat saya. Nah, jadi, mendengarkan adalah kemampuan untuk secara akurat, menerima dan menafsirkan pesan dalam proses komunikasi. Nah, mendengarkan berarti memperhatikan, seperti yang tadi, Rizky bilang ya, memperhatikan, tidak hanya cerita, tetapi bagaimana cerita 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 yang disampaikan itu kita nangkep gitu, dari apa yang dia jelaskan. Nah, terus penggunaan bahasanya kita juga tahu dengan apa namanya, kita juga memperhatikan suaranya, intonasinya, dan apa namanya, memperhatikan bagaimana, orang itu menggunakan tubuhnya dalam berkomunikasi. Nah, jadi dengan kata lain, apa namanya, mendengarkan itu memperhatikan secara detail apa yang, seseorang sampaikan kepada kita dengan mencermati, memperhatikan apa namanya, baik secara fisiknya atau secara nadanya, dengan tujuan kita nih maksud nggak sepenuhnya apa yang dia sampaikan gitu ya. Jadi mendengar itu berbeda dengan, mendengarkan. Untuk mendengarkan kita perlu, upaya sadar untuk tidak hanya mendengar apa yang dikatakan orang lain, tapi menerimanya, mencernanya, dan memahaminya. Mendengarkan tidak hanya meningkatkan kemampuan kalian, untuk memahami lebih baik atau, membuat Anda menjadi, apa ya, kalau kita mendengarkan itu membuat kita juga menjadi komunitator yang baik gitu. Maksudnya orang tuh enak gitu kalau ngobrol sama kita. Nah, itu juga apa namanya, bisa ngebuat pengalaman kepada orang lain itu menyenangkan untuk, apa namanya, cerita kepada kita gitu. Nah, terus apa namanya, kenapa sih orang itu kadang-kadang nggak suka ngedengerin gitu? Ada yang tahu nggak? Maksudnya tuh kita ngedengar dia cerita, kita tuh ngedengar, tapi kita tuh kadang apa namanya, nggak tune gitu. Apa mungkin Tidak kita konsentrasi, tidak terus konsentrasi, terus terus apa lagi? tidak menyimak, tidak sungguh-sungguh.
Tidak sungguh kayak nyepelein gitu ya. Iya, mungkin topiknya juga mungkin kurang minat dianya, jadi mungkin dia nggak dengerin. Jadi intinya itu yang pertama tuh biasanya kita tuh kayak sibuk dengan pikiran kita gitu. Maksudnya sibuk itu kayak kita ada pikiran lain gitu yang harus dipikirin, sedangkan teman kita nih padahal lagi ngomong sama kita, tapi itu kita cuma ngelihat aja kayak ngedenger doang gitu. Nah, itu juga bisa jadi penyebab. Terus habis itu terganggu oleh sesuatu kayak misalkan um, suara bising atau misalkan diganggu oleh temannya gitu kan pas lagi ngedengerin guru apa kita diganggu gitu kan. Bisa bisa jadi kayak gitu. Terus apa juga ya kayak terlalu cepat ngasih tanggapan gitu. Maksudnya kita terlalu cepat ngerespon itu juga apa namanya membuat kita apa ya kurang bisa dibilang kurang menyimak ya, kurang mendengarkan gitu. Jadi kita aturannya itu lebih baik mendengarkan dulu sampai dia sekiranya butuh saran, butuh solusi atau waktunya kita bicara, baru kita ngasih tanggapan gitu. Jangan apa namanya lagi ngomong terus dipotong gitu. Itu juga kan kayak bisa ngancurin apa ya, ngancurin si apa namanya yang ngasih informasi ke kita itu jadi blank gitu. Eh, kayak misalkan jadi guru atau dosen gitu ya. Kita sedang menjelaskan sesuatu, terus habis itu nggak ada apa namanya, nggak ada instruksi untuk bertanya, dia nanya gitu. Nah, jadi kadang guru atau dosen itu dia lupa gitu. Selanjutnya apa sih yang tadi dia mau sampaikan itu apa gara-gara kepotong sama pertanyaan si muridnya gitu. Ditambah juga guru dan dosen biasanya ngejawab kalau misalkan muridnya bertanya gitu kan. Nggak mungkin didiemin. Nah, itu juga salah satu penyebabnya. Terus habis itu eh, biasanya ada juga orang yang kalau misalkan pendapatnya bertentangan dengan si pendengar, nah dia tuh kayak malas ngedengerin gitu. Lu mah pro-nya ke dia gitu, misalkan kayak gitu orang zaman sekarang kayak gitu kan. Nah, itu merupakan penyebabnya ya. Kenapa nggak apa kita nih kadang nggak ngedengerin gitu. Nah, terus habis itu mengapa mendengarkan itu penting? Ada yang tahu nggak? Kenapa mendengarkan itu penting? Ada yang tahu nggak sih? Saya tahu. Betul. Agar dapat mendapatkan informasi, Terus agar tahu informasi yang dibicarakan, agar apa lagi ya? Ya, halo. Secara kayak Arif, simpelnya ini, secara simpelnya kita mesti mendapatkan informasi yang penting aja. Dah, ya benar, jawabannya semuanya benar. Jadi mendengarkan itu penting. Yang pertama itu kita dapat mempelajari atau memahami berbagai hal dengan baik dalam lingkungan sosial maupun profesional ya. Gitu. Jadi eh, kita kalau mendengarkan secara aktif gitu ya, kita tuh dapat lebih apa ya ngena gitu. Apa yang dia sampaikan itu kita ngena gitu. Biasanya kan ada sih habis ngedengerin seseorang berbicara atau dosen berbicara atau guru berbicara, kita tuh kadang suka beda pendapat gitu. Maksudnya kalau ditanya ulang, tadi itu ngomong apa sih gurunya atau dosennya? Kadang kita salah salah komunikasi, salah apa ya, miskomunikasi gitu sama dosen atau gurunya gitu kan. Nah, terus menjadi lebih baik dalam dalam bersosialisasi ya, maksudnya tuh kayak dalam bergaul gitu. Kayak kan enak aja gitu kalau misalkan kita punya teman yang apa namanya kalau kita cerita dia ngedengerin, tanggapannya baik gitu, responnya bagus gitu. Ya enak aja kan. Nah, jadi karena itu juga biasanya awal mula terjadinya pertemanan bisa dari situ. Bersosialisasi juga bukan hanya pertemanan kayak misalkan di lingkungan sekitar, baik dari apa kayak tetangga atau apa namanya
mungkin calon mertua kalian gitu kan. Nah, itu juga. Nah, terus, eee, lebih, apa namanya, bersimpati dengan teman dan keluarga. Jadi, mendengarkan secara aktif juga itu, apa namanya ya, eee, kita lebih dapat meningkatkan simpati kepada keluarga dan ini loh, ke keluarga dan teman loh. Jadi misalkan kita wawasannya luas ya, maksudnya wawasannya luas itu bukan tentang pelajaran, misalkan tentang sosial gitu ya. Kayak misalkan, ada teman kita yang cerita gitu tentang, "Ih, si ini kasihan loh gini 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 gini." Terus kita, tahu nih maksudnya apa. Terus terkadang kan kita juga, bisa apa, terkadang kita juga mikirin sih, ih kayaknya, misalkan si lawan bicara kalian itu ngomong tentang keluarga. Nah, terus pasti kalian juga mikir, ih kayaknya, keluarga gua kayaknya lebih mending deh daripada dia. Makanya itu maka dari itu biasanya, kita juga, bersyukur gitu kan, karena masih ada yang lebih lebih apa ya, maksudnya lebih mohon maaf, lebih rendah daripada kita gitu ya. Nah, jadi kita juga dapat, apa namanya, menimbulkan rasa simpati pada teman dan keluarga. Nah, terus bangun hub yang jelas itu membangun hubungan yang kuat dan apa namanya, membuat orang merasa dihargai. Jelas banget lah ya, karena, eee, kalau kita ngomong terus didengerin didengerin, terus habis itu dia nyimpulin apa yang, kita omongin, kayak misalkan kita ngejelasin berbelit-belit gitu, berbelit-belit, terus habis itu panjang gitu. Tapi ini, lawan bicara kita nih dia dapat nyimpulin apa yang kita bicarain tadi. Nah, itu kan kayak kita ada rasa respect sih, kayak rasa, "Wah, gua dihargain," gitu. "Wah, kita dihargai gitu sama orang ini," gitu. Nah, terus apa namanya ya, mmm, menyerap informasi dengan lebih baik, ya jelas itu mah ya. Menyerap informasi yang lebih baik itu mah udah jelas karena, kalau mendengarkan secara aktif, udah jelas kita dapat informasi yang lebih detail, lebih merinci dari seseorang yang telah menyampaikan kepada kita. Nah, terus apa yang dimaksud dengan mendengarkan secara aktif, ada yang tahu nggak? Tadi kan udah tuh disinggung sedikit. Mungkin ini apa, Arum atau Indri atau Cici, Okta, Atika, ada yang bisa jawab nggak? Nggak ada ya? Jadi, mendengarkan secara aktif itu tidak datang secara alami kepada kita. Nah, ini sesuatu yang perlu, diupayakan, maksudnya diupayakan itu dilatih gitu, dibutuhkan latihan dan bisa, sulit gitu dikuasai. Mendengarkan secara aktif itu nggak sesimpel itu gitu. Terus habis itu, bagaimana cara kita mendengarkan secara aktif gitu. Nah, yang pertama itu jelas, berkonsentrasi pada apa yang dikatakan. Terus jangan terganggu dan jangan merumuskan tanggapan lebih awal atau respon gitu ya maksudnya ya. Nah, terus habis itu yang kedua, tunjukkan bahwa bahwa kita tuh terlibat, maksudnya terlibat 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 tuh maksudnya kayak kita ngasih, eee, gestur badan kita gitu kayak mengangguk atau mungkin, "Oh, itu ya gini 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 gini," mungkin kayak gitu. Nah, terus habis itu tunggu, pembicara itu selesai berbicara jelas, baru kita, apa namanya, mengajukan pertanyaan kalau dia udah selesai. Nah, terus jangan menyela, dengan tanggapan kalian gitu kalau lagi dengerin. Terus meringkas, yang tadi saya jelaskan, meringkas, sesuatu yang, apa, pembicara jelaskan gitu. Kalau misalkan terlalu berbelit-belit, ya kita dapat meringkas itu. Maksudnya kita match nggak sih sama dia gitu. Nah, terus apa hubungannya ada nggak sih hubungannya mendengarkan dengan bermain game gitu ya. Jadi zaman sekarang game itu, kebanyakan game online ya, kalau zaman dulu mungkin iya, eee, banyak game offline gitu. Kalau sekarang kebanyakan game online. Jadi, di game online ini banyak fitur-fitur yang menggunakan voice chat gitu. Nah, jadi dia tuh
apa namanya, kalau kita ingin merespon seseorang, ya otomatis kita, kalau nggak typing, kita speaking gitu kan sama orang itu. Apalagi kalau orang itu, apa namanya, kalau orang itu orang luar gitu, misalnya orang asing, eee, kita mungkin, eee, insecure untuk ngomong atau enggak typing gitu ya, karena kita kadang, apa namanya, apa namanya, tidak percaya diri untuk, speak up gitu, atau mungkin takut karena, grammar-nya salah atau mungkin kosakatanya kurang gitu kan. Nah, terus, apa namanya, kembali lagi, jadi, apa namanya, di game itu, ada beberapa game yang, apa namanya, kita diutamakan untuk mendengarkan, game tersebut. Kayak misalkan game-game puzzle gitu, kayak misalkan saya contoh ngambil game offline dari, PS or PlayStation. It is, God of War ya, God of War 2 or 1 and others gitu ya. Nah, jadi biasanya itu dia ada story-nya, ada storyline-nya, jadi dia itu biasanya, diceritakan dengan, dubbing ya, dubbing, lalu ada juga teksnya gitu. Nah, jadi, selain apa namanya, kita, apa namanya, kalau misalnya kalau kita kan ngebaca ininya doang ya, baca teksnya. Kalau misalkan yang pernah main game itu biasanya baca teksnya untuk gampang memahaminya. Tapi, saya sarankan sesekali kalian untuk, mendengarkan storyline itu tanpa membaca teks. Jadi, bisa melatih, apa namanya, listening kalian gitu. Terus habis itu, selain God of War, bisa juga game-game, mmm, online yang lainnya tuh, kayak misalkan lewat voice chat ya, kayak misalkan di PUBG. PUBG biasanya dia, komunikasinya itu kebanyakan voice chat, karena kita nggak mungkin sempat kita typing untuk ngebales pesan mereka kan, karena, semua jari kita itu, digunakan untuk fitur-fitur yang ada di sana. Entah itu menembak, atau jongkok, atau misalkan mencet map, atau mungkin scoping, or apa namanya, sit, or apa namanya, jongkok, atau apalah itu, lempar granat gitu kan. Nah, jadi biasanya kita menggunakan voice chat. Lalu bagaimana kalau kita misalkan ketemu player asing atau dari negara others country gitu ya. Jadi ya kita otomatis ya speak up gitu. Kadang ada beberapa kasus dari gamers itu, eee, kayak misalkan di lingkungan kita ya, kalau misalkan ngelihat, dari anak kecil misalkan main FF atau PUBG gitu ya. Nah, dia ya udah ngomongnya asal aja gitu kan. Yes, yes, no, no gitu doang paling. Nah, itu karena dia, kurang kosakata yang jelas kalau anak kecil wajar. Nah, ada juga kalau misalkan orang dewasa seumuran saya atau seumuran kalian, itu biasanya mereka ada yang malas apa namanya, speak up gitu sama mereka sama apa namanya, player lain dari others country. Karena mereka takut, apa ya, takut nggak ngerti gitu, ini mereka nih maksud nggak sih apa yang kita omongin gitu. Ada yang kayak gitu. Tetapi ada juga yang biasanya, mmm, dia tuh mengerti apa yang dia sampaikan apa, orang lain sampaikan, tetapi dia malas untuk menjawab, gitu. Nah, untuk sekarang ini saya, apa namanya, akan, menjelaskan bagaimana sih kita tuh supaya ngedengerin dari others player itu, secara aktif gitu ya. Nah, jadi cara latihannya itu kalian bisa, menggunakan trik misalkan dengerin musik itu, ini ya, apa namanya, salah satu cara paling simpel dengerin musik dari western. Nah, kalian, eee ngedengerin terus sambil ngeliat lirik, ngedengerin sambil ngeliat lirik. Nah, dari situ kalian bisa increase your skill for listening. Nah, terus habis itu bisa juga, mmm, eee,
dari game offline yang tadi, kayak misalkan kita ngedengerin storyline gitu, terus habis itu kalau kita ada kosakata yang nggak ngerti, kita bisa ngeliat dari ininya gitu kan, dari apa namanya, dari subtitle-nya gitu kan. Subtitle sih, apa sih namanya, eee, cerita bentuk apa namanya, bentukan tulisan tapi masih bahasa Inggris gitu. Nah, jadi kita nge-match antara, si dubbing ini sama si tulisannya, tipografinya itu. Nah, terus kasus lain misalkan, di RPS gitu. Nah, biasanya di RPS itu kayak misalkan saya kasih contoh, FPS sorry, FPS gitu. Misalkan contoh game lama FPS itu misalkan kayak Counter Strike or, mmm, Point Blank. Nah, di situ dulu itu belum ada voice chat. Jadi di sana ada kayak, eee, apa ya, kode kode untuk kita, eee, ngasih tahu apa yang harus kita perintah gitu. Maksudnya apa ya, kayak ngasih perintah gitu, misalkan kayak cover me gitu, apa namanya, bantu aku gitu, terus follow me, ikuti aku gitu. Nah itu tuh di game tersebut tuh dia pakai kayak ngetik gitu loh, dia kayak misalkan Z1 gitu, Z itu kayak gini, kita nampilin apa namanya, yang ingin kita sampaikan, terus kalau kita pencet satu misalkan ada, eee, follow me, misalkan pencet 2 ada cover me, terus pencet 3 ada apa namanya, eee, stick together gitu kan. Maksudnya apa namanya, berkumpul gitu. Nah itu, oh, kalau di game offline bisa dari situ juga. Terus, mmm, apa namanya, ada lagi, eee, game, misalkan game, yang bukan game, ini aja, apa namanya, biasanya ada, apa namanya, seseorang itu kayak kita ngerti ngerti, apa namanya, ngerti ngerti apa yang dia ucapkan, terus kita juga ngerespon, tapi kadang juga kita masih belum memahami tentang slang word dari, pemain asing other countries itu kan, player player ininya, player dari other countries itu. Misalkan, apa ya, eee, CC CC itu artinya, control karakter, bisa bisa kayak gitu. Terus habis itu, mmm ada lagi kayak misalkan, di PUBG itu ada spray. Spray itu apa namanya, kita menyerang musuh terus-menerus dengan jarak tertentu gitu. Nah, itu spray. Terus habis itu ada apa lagi ya, sandwich, kayak kita tuh, eee, ada kondisi kita saat terjebak di dalam pertempuran gitu. Misalkan kayak kita tuh, kejepit oleh musuh-musuh gitu, kanan ada, belakang ada, depan ada gitu, itu namanya sandwich. Nah, gimana kita nge-increase itu, nge-increase slang word kita, nah ya caranya kita, bisa lewat, Google gitu kan, kita search, mmm, apa sih, slang word yang sering digunakan di dalam game gitu. Misalkan kalian main game PUBG ya kalian, search gitu, slang word di dalam PUBG, misalkan kalian main, eee, MOBA ya kalian, search gitu kan. Misalkan kalian main MMORPG, ya kalian search gitu. Nah, terus habis itu, mmm, apa namanya, sorry bentar. Terus saya akan memberi, eee, tes ya pada kalian. Jadi tesnya itu nanti saya ngasih link, bentar saya kasih link. Jadi di sini saya punya link kayak storyline, potongan storyline or like ini ya, trailer from Call of Duty 2. Oke, wait. Bentar. Nanti kalian buka, terus kalian nanti saya kasih apa namanya? Ini ya, apa namanya? Clue.
Saya kasih clue dari detik berapa sampai berapa, nanti kalian coba apa sih yang kalian dengar, apa sih yang kalian dapat dari itu. Ini dia. Nih, saya kasih link di chat box ya. Ya Pak. Tuh, udah saya share. Coba tolong kalau nggak Arif di-share di ini aja ya, di apa namanya? Di-share di ini share layar kamu di Zoom. Arif. Ya Pak, tunggu Pak, sebentar. Yang lain udah masuk ke link itu belum? Udah. Yang lain udah? Sudah. Bisa ditonton dulu, boleh tidak? Enggak, saya kasih clue aja ini. Nah, jadi coba kamu eh, ke detik berapa ya? Coba deh, asal aja ya. Coba ke detik, ke detik 30 coba. Ke detik 30. Nah, ke detik 30 Rik. Nah, aduh ada subtitlenya. Coba di offin dulu aja subtitlenya. Nah, coba kalian putar. Nah, terus pas nanti detik ke 38, kalian coba saya tanya satu-satu. Kalau enggak beberapa, apa yang kalian dengar dari itu? Ya, langsung aja kalian putar, nggak apa-apa. Boleh diputar kan? Boleh. Let's talk. What do you help? Because of this poison, my people have known something worse than war. Distracted. If you stay, we can help. Udah, Rik. But if you stay, 38 udah lewat ini. oh no. Itu kan, udah lewat. Nah, kalian bisa ngulang lagi nggak apa-apa. Dari 30 sampai 38. Nanti kalau misalkan udah ada yang tahu, kalian bisa speak up. Because of this poison, my people have known something worse than war. Ada yang tahu? Atika, maybe, or others. Rizky Ayu, Octavia, Arif mungkin. Do you want to talk? Everything. Iya, Tika, lanjut. Bentar. Iya, Tika. Jadi di detik 30, saya cuma dengar I need your help because of this poison. I need your help because of this poison. this poison. Yeah, of this poison. Poison. Hampir. Oh, poison. Ya, poison. Ya, ini ya masih kurang ya, itu kan sampai 38. Benar sih, cuma ada kelanjutannya lagi itu. Kelanjutannya itu, ada yang tahu nggak kelanjutannya apa? Arif mungkin. We must survive to this world. We must Survive for this world. survive this world. Betul nggak? Yang benar, oke, nggak apa-apa. Jadi yang benar itu, I need your help because of this poison, my people have known something worse than war. Jadi itu artinya saya butuh bantuan Anda. Karena racun ini, orang-orang saya, maksudnya orang-orang dari si itunya karakternya itu mengetahui sesuatu yang lebih buruk dari perang, yaitu racun itu gitu. Nah, terus nggak apa-apa itu masih bisa masih bisa dilatih. Karena kita juga sering lah terjadi seperti ini ya, kayak salah nangkep atau ada yang kurang atau mungkin kita nggak paham sama pronunciation dari dari orang tersebut itu nggak apa-apa, itu masih bisa dibentuk, masih bisa dilatih, hanya perlu latihan aja. Kalau kita udah terbiasa, kita mungkin dapat langsung mengerti Maaf, Pak. apa dari Ini bisa di nggak Pak, share screen-nya Pak?
nanti ada satu lagi. Oh, Nah, jadi coba kamu ke 4 ya itu menit 4 detik 40 sampai detik 47. 40 sampai detik 47. Nah, If you stay, we can help you. But if you stay, you fight. Going on to. udah. Ada yang bisa jawab mungkin? Bisa Too diulang fast, lagi. Pak. Hah? in the last, Kecepatan. Kecepatan ya? Jayo udah nggak apa-apa, ulang lagi aja. ulang lagi. Nih. Distracted. If you stay, we can help you. But if you stay, you fight. Going on to. Dah. Ada yang bisa nangkap? Atau mungkin nggak ngerti sama sekali? Ya, yang lain Rizky, Ayu, I don't understand. Sorry, Arif, sir. Sorry, Sir, suaranya putus-putus. Ya, kalian bisa buka linknya di ini apa namanya di YouTube kalian gitu. Gak apa-apa, nggak on cam juga. Kan dari tadi juga nggak on cam. Gak apa-apa. Dari 40 sampai 47 doang. Coba saya kasih Eh, kesempatan. s- eh, kalau saya dengarnya, I was tracking. If you stay, we can help you. Terus? Udah. 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 Coba. Lebih nggak lagi. Iya. Nah, kalau saya terus dari we can help you. If you want to stay, then fight. Dia jawab pakai bahasa Uzbekistan. Pakai bahasa Then let's fight. Oh, oke. Nah, terus yang lain selain Tika dan Arif, Rizky Ayu udah dapet. Rizky Ayu, terus mungkin Okta, Arum, dapat nggak? Apa masih terkendala sinyal? Iya, sir. Saya loading terus, jadi nggak bisa kebuka. Oh, ya udah nggak apa-apa. Pak, dilanjut aja, Jadi, Pak. oke. Jadi itu tadi, ya itu benar tadi Tika. I was tracking, if you stay, we can help you. Nah, terus tadi kata Arif, apa Arif? If you... Selanjutnya apa Arif tadi Arif? Kata kamu? If you want to stay, then fight. Nah, gitu. Jadi yang benar itu, if you stay, you fight. You fight. You fight. Nah, yelling are two. Yelling ini maksudnya ini. In the response, Jadi yelling he use the other language. Say, then let's fight. Iya benar-benar. Nah, jadi tadi Arif ada sedikit ini ya, masih dia nangkep ada den-nya gitu. Tadi kalau saya mendengarnya itu dia nggak pakai den. Nah, jadi artinya itu saya sedang melacak. Jika kamu tinggal di sini, kami dapat membantu Anda. Gitu. Jika Anda tinggal, ya kamu harus bertarung. Anda bertarung gitu. Nah, itu dia. Ini udah jalan berapa menit ya saya ya? Udah 30 menit belum sih? Kalau misalkan udah 30 menit, mungkin saya mungkin ini udah 30 menit lebih ya. Saya mohon maaf jika saya lebih atas waktu saya. Jadi jelas I say thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.